Jadi jangan pikir ibu nggak pandai masak. Sebenarnya untuk menjadi sekda itu kan sebenarnya bukan hal yang langsung instan ya. Pasti kita mengalaminya itu secara bertahap. Jadi bukan karena kita laki-laki atau perempuan, tapi ada yang mampu, ada yang setengah mampu. Pernah ini sampai 7 ya kepala OPD yang perempuan. Tapi ini pada udah pensiun gitu. Nah, hayo mana perempuan-perempuan yang eselon 3 lainnya gitu. Nah, saya anak perempuan pertama yang jadi insinyur di kabupaten kami. Saya tidak melamar jadi pegawai negeri, tapi Pemda lah yang meminta saya untuk menjadi pegawai negeri. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tahun berapa Bu? Itu pada tahun 1986. 1986, iya, saya menjadi CPNS di Pemprov Sulu. Ini tahun ini nih Bu ya, pensiun ini ya Bu? Ini. Iya, betul. Kira-kira Bu masih ada terselesaikan kira-kira apa yang harus Ibu lakukan di tahun ini? Kalau soal pekerjaan, seperti saya sempat sampaikan dulu, itu masalahnya adalah bukan ada atau tidak adanya, karena setiap saat pekerjaan itu ada. Hanya saja, saya tentu saja mungkin ada hal-hal apa saja yang mungkin harus dikejar untuk mencapai target-target daripada pencapaian pembangunan kita secara bertahap dari tahun ke tahun. Jadi paling tidak, apalagi sekarang ya sebagai sekda, tentu saja hal ini menjadi fokus saya. Fokus saya supaya target-target yang telah dicapai itu, yang akan dicapai itu dapat kita capai. Walaupun ya saat ini itu harus ada penyesuaian karena kondisi COVID yang membuat masalah perekonomian dan hal-hal lain itu banyak yang tidak sesuai dengan proyeksi-proyeksi yang telah kita buat. Sehingga sekarang kita meminta juga Bapeda untuk melakukan review daripada RPJM. Tapi kalau pekerjaan sendiri yang saya apakan, apa yang ada di hadapan saya ya saya kerjakan. Apalagi memang sudah ada rencana-rencana yang telah dilaksanakan. Hanya saja kadang-kadang kita ingin juga di dalam satu pekerjaan kita ada yang kita tinggalkan. Nah, yang bisa barangkali ya teringatlah kita gitu bahwa kita ikut di dalamnya. Jadi kalau dari dulu saya urut sejak eselon 3 lah yang mungkin bisa ada sedikit ya semacam kewenangan lah, walaupun masih di atas persetujuan pimpinan. Misalnya pada waktu itu, kalau waktu eselon 3 saya mulai, saya udah membuat yang namanya laboratorium lingkungan. Waktu itu saya di Bapedalda sebagai kepala bidang pengembangan kapasitas yang membawahi kelembagaan program yang itu saya membuat satu bukan saya lah, bersama staf kami membangun laboratorium lingkungan. Kalau untuk yang khusus provinsi itu yang pertama lah di Indonesia, selain dari punya pusat yang di Serpong. Jadi yang kedua lah setelah di Serpong itu laboratorium lingkungan ya. Jadi untuk uji-uji sampel segala macam. Jadi kita tidak usah lagi sampai ke Jakarta, karena mungkin ada sampel-sampel tertentu yang apabila waktunya lewat itu tidak valid lagi gitu. Jadi perlu sekali ada ini milik kita di sini. Alhamdulillah itu sudah tercapai. Waktu itu juga bantuan daripada Jepang ya, JICA, kita itu bersaing baiklah dengan 3 provinsi.
Itu satu kita, satu Jawa Timur, satu Sulawesi Selatan. Ya alhamdulillah kita yang mendapatkannya, sehingga laboratorium tersebut ada dari kita, tapi ada bantuan Jepang untuk bisa mendirikannya dan sudah beroperasi. Nah waktu eselon 2 itu saya agak lama, itu kan di pemberdayaan perempuan. Alhamdulillah dapatlah saya bersama teman-teman membuat yang namanya peraturan daerah. Karena kalau untuk pemberdayaan perempuan, perda ini yang kita buat. Yang pertama itu perda trafficking, itu perda yang dilakukan, yang dibuat sebelum adanya undang-undang trafficking. Jadi bukan berarti perda nggak bisa. Iya. Waktu itu kita adalah provinsi yang kedua setelah Sulawesi Utara. Nah, jadi tapi kita di situ adalah kekhasannya adalah bahwa perda itu dibuat sebelum undang-undangnya terbit. Nah, karena kita merasa waktu itu sangat mendesak bahwa perda trafficking itu perlu kita buat gitu. Dengan bantuan semua pihak lah, terutama juga rekan-rekan dari LSM juga ikut serta, sama rekan-rekan dari baik itu akademisi maupun praktisi hukum, itu bekerja sama, itu tanpa boleh katakan tanpa biaya lah, dengan mengandalkan apa-apa yang sudah ada, dan semua rekan-rekan itu terutama ahli-ahli hukum itu rela atau ikhlas, tidak ada bayarannya. Nah, jadi bagaimana kita mengajak mereka bekerja sama dan kita menyatakan inilah sumbangsi kita kepada masyarakat, berarti sumbangsi kepada negara juga. Nah, yang kedua waktu itu undang-undang itu turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak kita adalah provinsi yang membuat perda pertama kali di Indonesia juga. Undang-Undang itu turunan daripada Undang-Undang Perlindungan Anak, kita buat perdanya di sini. Hal itu sebenarnya diinspirasi dari adanya banyak-banyak kejadian kok di tempat kita ini adalah yang disebut bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, yaitu khusus Sumatera Utara yang paling menonjol waktu itu adalah anak-anak jermal. Nah, jadi dari teman-teman LSM juga menyampaikan, dan kami juga bersama-sama tadi dengan para ahli hukum baik akademisi maupun praktisi, serta dulu namanya SKPD, sekarang namanya OPD, dinas-dinas terkait. Jadi dapatlah kami ini dengan juga tentu saja dari DPRD kita, karena Perda ini tidak lepas daripada peran PPRD kita juga. Jadi satu visi kita, satu persepsi memandang bahwa hal ini perlu kita lakukan untuk di Sumatera Utara. Nah, itu dari waktu eselon 2B. Waktu eselon 2A saya di Baimprom. Nah, yang sekarang namanya Badan Penanaman Modal dan ini satu pintu. Nah, kalau yang itu secara pekerjaan biasa, rutinitas, alhamdulillah kita juga cukup baik menggalang dengan tidak hanya dari sisi pengusaha, tetapi juga dari para konsul ataupun konsul jenderal yang ada di Sumatera Utara atau di Medan, untuk juga bersama-sama bagaimana kita bisa saling mengisi kepentingan mereka, kepentingan kita untuk mempromosikan daripada TTI, Trade, Tourism, and Investment. Jadi 3 macam itu. Kemudian itu karena waktu saya di sana juga sangat sedikit, tapi paling tidak saya juga meninggalkan konsep untuk itu perizinan satu pintu itu. Perizinan satu pintu itu konsep awalnya itu sudah kami selesaikan. Setelah itu saya tidak lagi di sana gitu, tidak di sana, sehingga dilanjutkan oleh teman-teman, dan alhamdulillah sekarang perizinan terpadu satu pintu itu sudah berdiri. Jadi konsep dasar untuk penyusunan kelembagaannya beserta struktur organisasi, job description-nya itu kami selesaikan waktu kami masih di Baimprom, Badan Investasi dan Promosi. Kemudian itulah karir-karir selanjutnya ya. Saat ini saya yang paling ingin saya tinggalkan adalah, dan saya merasa lega bahwa gedung Bapeda itu sudah sejak 2013 itu dirancang untuk dibangun karena kurang layak lagi, dan bahkan nanti itu akan dibuat juga bukan hanya untuk Bapeda
tapi juga untuk BPKAD, untuk BKD, yang kantornya juga boleh katakan saat ini tidak ada, mereka menyewakan. Nah, jadi tadinya itu juga di dalam anggaran udah mau mundur lagi, karena biasanya kan di tim anggaran itu Bapeda bilang oke lah, nggak apa-apa lah, kami mundur lagi karena uangnya bisa digunakan yang lain. Tapi saya bilang, kalau sudah dari 2013 sampai sekarang ini mundur lagi, saya tekankan, tidak, hari ini harus ada kesepakatan kita bahwa itu harus dimulai dibangun. Mudah-mudahan nanti kalau ada tower yang begitu lumayan tinggi ya, berlantai 8 atau bagaimana, itu alhamdulillah saya merasa ikut sertalah untuk bisa mewujudkan hal itu. Menggerakkan dan menetapkannya di dalam anggaran dan mengkonsultasikan, mendiskusikan dengan badan anggaran juga, dan bisa sepaham bahwa ya sudah layaklah untuk kita bangun hal tersebut. Di samping juga kita menganggarkan program-program lainnya sesuai dengan target-target dalam RPJMD kita. Tahun ini ya Bu pensiun. Iya betul, tahun ini saya pensiun. Iya. Ini kan kebanyakan nih kekhawatiran nih Bu kan, bahwa seringnya tuh masa-masa pensiun ini yang paling dikhawatirkan adalah post power syndrome. Iya. Nih Bu, apa nih Bu yang Ibu lakukan antisipasinya ya? Ya itu sebenarnya yang pertama harusnya dari diri kita sendiri, bahwa semua itu ada akhir. Tidak mungkin ada awal tapi tanpa ada akhir. Keyakinan seperti itulah yang membuat kita harus menerima semua proses daripada perkembangan kehidupan kita sampai kepada akhir, misalnya dari masa karir. Namun demikian, untuk satu kesibukan, yaitu saya kan sudah menjadi dosen nih sekarang. Mulai mengajar saya di UMSUM, jadi itu juga untuk kegiatan saya, untuk tidak nanti tiba-tiba tanpa berkegiatan itu bisa saja pikiran, badan kurang sehat nantinya gitu kan. Jadi saya jadi dosen, saya mengajar di S1 dan di S2. Saya mengajar ekonomi untuk mata materi saat ini, untuk semester ini adalah manajemen sumber daya manusia. Baik untuk tingkat sarjana atau S1 maupun tingkat S2 MM. Karena di situ kebetulan ekonomi belum ada yang S3. Jadi nanti ya saya berharap bisa bekerja di tempat S3 juga, supaya bisa untuk misalnya ya selain teoritis, kita kan orang-orang yang bergerak di praktisi gitu ya, mungkin bermanfaat bagi mahasiswa untuk bisa menggabungkan teori dengan praktek di lapangan, bahwa masalah-masalah kadang-kadang tidak sesimpel di dalam teori. Mungkin di lapangan banyak masalah lagi yang harus kita ini kan. Selain itu ya saya mungkin ya pulang kampung lah, berkebun. Ada saya jadi mungkin ada kebun-kebun kita yang lama gitu, peninggalan orang tua ataukah punya keluarga, suami atau gimana gitu, ikutlah nanti saya membangunnya. Nanti saya pengen yang angan-angan ya, tanam buah-buahan gitu, dan kemudian sayuran gitu. Jadi selain daripada untuk kesibukan, juga untuk mendukung ketersediaan bahan pangan, apalagi di masa pandemi ini kan, seperti itu gitu. Jadi itu mungkin persiapan-persiapan saya. Di samping ya persiapan diri sendiri tadi, bahwa kita ya harus ya memaklumi gitu. Memang sudah waktunya begitu, gitu. Bagaimana dulu kita naik, ya begitu juga kita turun gitu. Kemudian kerapian ruangannya. Ini udah ketahuan ini cewek, jadi ada bunga-bunganya ya. Mari Mbak Anggi, silakan. Aduh, ini ruangan baru direnovasi, jadi belum semua barang-barang kita dimasukkan ulang.
sebagai sekda perempuan pertama ya di Sumatera Utara, sebenarnya Bu Sabrina tidak kalah dibandingkan sekda laki-laki sebelumnya, karena Bu Sekda sendiri sebagai narasumber kami selalu ada ya kapanpun, ketika diwawancara, ketika di WA, ketika jumpa, dan yang bedanya adalah selalu memberikan statement-statement yang memang kita inginkan dan selalu panjang. Namanya ibu-ibu, justru kita sebagai wartawan sangat butuh statement-statement yang panjang, karena kalau biasanya sekda laki-laki cuma sedikit aja kasih keterangan, tapi Bu Sabrina punya nilai lebih. Jadi memang betul-betul wanita yang tangguh. Sukses terus untuk Bu Sabrina. Kepada Ibu Sekda, selamat menjalani masa purna bakti. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ibu masih sehat dan tetap energik sampai penghujung jabatan. Masa-masa indah kita, suka dan duka sebagai Sri Kandi Provinsi Sumatera Utara yang kita lalui bersama tetap ada di dalam hati. Kami akan kenang Ibu sebagai salah satu perempuan yang hebat di Provinsi Sumatera Utara. Sukses untuk Ibu, sehat selalu dan panjang umur. Yahoo Bu. Ibu ketika berada di kantor dan ketika berada di rumah itu benar-benar beda banget. Ketika di kantor saya merasa Ibu itu memang atasan saya banget, benar-benar bos. Tapi ketika udah sampai rumah, saya merasa saya lagi di rumah saya lagi sama ibu saya gitu, bukan sama bos gitu. Jadi ya menurut saya Ibu sesuai dengan tupoksi Ibu aja gitu. Bukan, jadi ketika kita mungkin ketemu sama Ibu di luar, itu bukan artinya Ibu lagi galak atau lagi marah atau lagi gimana. Ya Ibu memang pada saat itu lagi berperan sebagai seorang atasan. Tapi ketika sudah sampai di rumah, Ibu akan berperan sebagai seorang ibu, gitu sih kalau menurut saya. Jadi saya salut sama Ibu, gimana Ibu bisa menempatkan diri Ibu sesuai dengan keadaan. Nah, ini kan Bu, Ibu nih salah seorang perempuan yang kalau bisa kita bilang mampu menggapai mimpi gitu Bu. Tapi banyak perempuan di luar sana itu yang kadang kurang pede masih Bu. Masyarakat kita gitu ya, perempuan-perempuan kita di Sumatera Utara ini yang masih kurang pede untuk mengambil peluang dan peran menjadi pemimpin. Ini kira-kira apa pesan Ibu nih Bu untuk perempuan Sumatera Utara supaya lebih maju? Ya sebenarnya kurang pede itu satu berarti hambatan dari diri sendiri. Tapi di luar hambatan dari diri sendiri, perempuan itu juga mempunyai hambatan dari luar dirinya. Nah, kalau dari diri sendiri, supaya pede, ya kemampuan diperkuat, kapasitas ini kan. Kalau kita banyak pengetahuan, saya rasa pede aja itu gitu kan. Tapi jangan pula kepedean namanya, itu kepedean itu akhirnya nanti kita takabur kita, Tuhan juga nggak suka gitu. Ya nanti nggak diridho kita gitu kan. Jadi yang penting itu tadi tingkatkan kualitas diri supaya ada rasa percaya diri, karena ada kemampuan. Nah itu dari diri kita gitu, dan sadar bahwa peluang itu sebenarnya banyak dan tidak dihambat untuk laki-laki atau untuk perempuan. Kenapa tidak? Kan begitu saja. Apalagi potensi perempuan pun selaku sumber daya manusia, saya yakin potensinya bisa sebanding. Ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah dibandingkan kawan saudara-saudaranya laki-laki. Nah, itu jadi seperti itu. Itulah untuk meyakinkan diri. Atas yang tadi kapasitas ada, kemudian itu raih kesempatan, peluang yang ada, gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita harus cukup fair. Apabila memang kita belum mampu, bukan karena kita perempuan, tapi memang kawan kita itu lebih mampu dari kita. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Jadi gitu aja gitu. Jangan pandang, ya aku perempuan, bukan begitu gitu ya. Nah, itu dari diri sendiri. Tapi kalau dari luar, ini yang agak sulit untuk meyakinkan. Yang pertama keluarga dekatnya. Dalam keluarga, kalau dia sudah berumah tangga, bagaimana suami dan anak-anaknya, dukungan suami dan anak-anaknya. Tapi dukungan itu nggak kita bisa minta, yakinkan mereka. Yakinkan baik itu dengan berkomunikasi, menerangkan, atau juga mencontohkan bahwa ini adalah hal yang terbaik juga untuk diri kita maupun keluarga kita. Sehingga nanti bisa suami dan anak-anak mendukung, atau paling tidak menghalang gitulah. Kalaupun tidak mendukung, minimal tidak menghalang. Karena mereka sudah paham. Tapi kalau keterpaksaan dari mereka itu nggak bisa.
Terbanyak yang seperti itu contohnya. Misal ada teman-teman kita yang waktu akhirnya rapat malam pulang gitu, ada yang juga waktu itu curhat-curhat lah. Namanya saya dulu pernah kepala biro pemberdayaan perempuan kan. Orang tuh bilang, Bu, saya nggak dikasih pintu loh sama suami saya. Sampai saya tidurnya di teras gitu kan. Sampai segitunya. Artinya kan bagaimana mungkin dia besok bisa ikut karena pekerjaan kita ini nggak tentu waktunya. Bisa sampai malam, bisa juga sampai sore gitu kan. Tergantung dari ada apa yang sedang kita mau kerjakan. Itu juga pengertian daripada keluarga itu. Jadi harus bisa juga. Yang kedua dari luar itu tadi selain pengertian tentu setelah mengerti bahwa ke sana bisa nggak berbagi tugas dalam rumah tangga. Berbagi tugas. Ikhlas nggak anggota keluarga yang lain untuk begitu? Itu baru soal keluarga ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kita ini? Jadi bisa dilihat itu dari misalnya apakah kita itu dari asalnya pula dari keluarga orang tua kita, bukan dari keluarga rumah tangga kita. Itu dulu bagaimana? Apakah kita diberi kesempatan meraih pendidikan yang tinggi? Jadi itu juga bolak-balik gitu dari luar kan, dari luar. Dari keluarga kita, apakah kita memang sudahlah kamu kan anak perempuan misalnya, atau ya terserah aja yang laki yang perempuan pokoknya sama. Kata orang tua kita, mari kita semua sekolah gitu kan, beri kesempatan. Ya itu juga ada pengaruh gitu. Baru kemudian itu dalam keluarga, baru kemudian dari masyarakat. Masyarakat memandang nanti kalau ini Bu Anggi ini stigma. Kalau pulang-pulang malam kebetulan diantarkan teman laki-laki bukan karena apa? Karena misalnya takut begal, takut ini gitu ya. Nah, memang tapi harus benar loh, enggak itu harus terpercaya. Kepercayaan keluarga itu atau suami terutama anak-anak itu harus kita buktikan bahwa kita memang bekerja bukan macam-macam gitu. Jadi nanti masyarakat memandang, gila tuh dibonceng sama si Anu gitu ya. Kalau pada tarafnya udah besar pakai mobil gitu, tapi kok kan pakai sepeda motor misalnya gitu. Jadi di pandangan masyarakat seperti itulah ya. Juga untuk sebenarnya bisa nggak gitu kita tidak negatif thinking kepada seseorang. Nah ini yang susah juga labelnya ini kepada untuk maju juga susah. Kadang-kadang ya udahlah gitu ya. Berkaitan dengan itu juga nanti bosnya di kantor, yuk nanti kita rapatnya bertele-tele. Aduh gimana nih, aku nanti kena marah di rumah nggak pulang, atau makananku macam mana. Karena kita ini kan harus serba. Tapi itu bilang tadi pengertian dari keluarga bahwa kita sedang bekerja, bolehkah kita berbagi peran, saling tolong menolong misalnya di dalam keluarga. Nah tolong menolong aja itu memang disuruh. Masa dalam keluarga nggak kita duluan kan itu kan sebagai bentuk pembinaan pertama dan utama kan dalam keluarga. Tolong menolong, terus saling menghargai, saling menghormati misalnya kan. Kepada masyarakat luas kan kita disuruh begitu kan. Nah masa di dalam keluarga kita nggak terapkan juga. Jadi saya pikir hambatan-hambatannya seperti itu gitu. Tapi itu semua bisa kita atasi, mudah-mudahan istiqomah lah ya. Tapi kita nggak usah muluk-muluk aja. Saya yakin apa yang kita kerjakan berbuah apa yang hasilnya nanti. Yang ditanam pasti ada hasilnya ya kan. Jadi kalau kita pikirkan seperti itu, kalau saya pribadi nggak pernah mempunyai cita-cita habis ini aku dari apa, habis ini dari apa, tidak. Aku kerjakan aja kerjaku dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang aku mampu. Kenapa? Aku malu kalau kerjaanku jelek gitu. Jadi aku pingin terbaik, tapi kalau itulah yang terbaik, tapi itu masih dipandang jelek, ya apa boleh buat, itulah kemampuan terbaik yang saya sudah berikan gitu, yang saya pandai, yang saya bisa. Tapi kalau buat-buat aja lah gitu, nggak mau saya, aduh nanti kerjaanku kok begini gitu, saya aja menilainya, aduh kok sebegini gitu ya. Itu baru saya sendiri menilainya, bagaimana atasan kita kan gitu. Jadi itu tetap kita lakukan. Hasilnya jangan tanya, itu Tuhan melalui atasan kita akan bekerja itu. Yang penting lakukan. Yang terbaik aja lakukan, yang bisa kita lakukan. Kemudian ikhlaskan aja supaya nggak capek. Kalau kita menggerutu pasti capek. Aduh ini lagi aku ditambah lagi kerja aku. Aduh ini bukan punya aku kerja. Kalau kita menggerutu, tapi toh juga kita harus kerja. Kenapa nggak diikhlaskan saja? Oh ya ditambah, dan dibalik. Setiap pekerjaan kita bertambah, setiap itu pula bertambah pengetahuan kita.
Karena dalam setiap lembar oh begini rupanya ya. Paling tidak yang terjadi apa kita tahu. Yang kedua, oh tata cara buat ini memang begini. Atau oh menyelesaikan suatu permasalahan, oh rupanya begini. Dari mana? Walaupun kita orang bawahan hanya ngetik, kita ketik itu kita tahu. Nah, coba kalau kita nggak mau ngetik, nggak mau apa gitu, pengetahuan kita mana? Bukan dibilang kita ini pinter, ini bodoh, bukan. Masalahnya kita punya pengetahuan apa kurang. Nah, di mana itu dapat? Ya dari bekerja ini bukan hanya sekedar kita melepaskan rodi pekerjaan. Pengetahuan banyak dari sini, banyak sekali gitu. Baik pengetahuan tentang situasi dan kondisi itu yang berkembang maupun tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Karena ada beberapa dari administrasi saja ini ketahuan ini kan penyelesaian masalah. Atau barangkali kok begini surat, bunyinya begini, oh dibeginikan. Jadi itu dari tingkat rendah kita catat pelan-pelan sampai ke tingkat atas gitu. Seperti itulah. Jadi kok ya perempuan silahkan sama dengan laki-laki yang lainnya gitu ya. Tampillah karena kita sayang kalau sumber daya manusia Indonesia ini yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tidak teroptimalkan kemampuannya untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Terakhir nih, harapan Ibu lah Sumatera Utara ini ke depan seperti apa? Oh, ya tentu saja lah ya, namanya harapan, pastilah yang baik-baik ya. Jadi kita harap bahwa Sumatera Utara ini ya sama kalau dengan visi misi ini aja, maju, kan gitu ya. Maju itu ada beberapa indikator dan parameternya. Untuk itu ada capaian yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Yang itulah harapan. Aman. Ya kalau maju tak aman pun tak enak juga ya. Jadi mau kemana-mana aja takut. Punya duit nggak bisa belanja kemana-mana, takut ya aman. Dan itu tadi bermartabat. Bermartabat itu saya pikir itu satu kata yang sangat ini ya. Posisi yang sebenarnya sangat baik gitu ya. Kita bermartabat itu macam-macam. Mungkin itu balik kalau kita tak punya apa-apa pun, tak punya ilmu, tak bermartabat juga. Tak punya tak punya harta juga kurang bermartabat juga gitu ya. Tapi kalau tak punya sikap yang perilaku yang baik juga tidak bermartabat gitu ya. Jadi saya pikir harapan saya yang namanya Sumatera Utara maju, aman dan bermartabat kiranya dapat diwujudkan dan menjadi satu kenyataan lah. Karena itu satu cita-cita yang mulia. Nah, ini Bu, banyak kan perempuan yang berkarir itu salah satu tantangannya adalah keluarga, Bu. Banyak yang mengatakan perempuan ketika di posisi yang tertinggi biasanya akan ada masalah di keluarganya gitu. Tapi kalau kita melihat Ibu nih kan, Ibu pendidikan juga udah doktor, terus anak-anak juga sudah pada selesai ya Bu kuliahnya. Artinya kan ini mampu nih Bu mengkombinasikan antara karir dan juga pekerjaan-pekerjaan domestik dan juga hubungan dengan keluarga. Seperti apa ini Bu yang selama ini Bu lakukan? Baik, ya itu tadi saya sendiri juga sangat mengutamakan pendidikan karena pendidikan itu basisnya pengetahuan kita, walaupun pengalaman juga merupakan suatu pengetahuan ya. Kalau saya sendiri ya tadi alhamdulillah bisa sampai jenjang pendidikan formal yang tertinggi ya, ke S3 gitu. Alhamdulillah juga saya berada pada semuanya negeri gitu ya. Waktu saya masuk S1 kan kemarin saya sudah cerita, saya mendapat undangan masuk tanpa testing, belajar di IPB Bogor. Kemudian itu saya masuk di sini dengan ya beasiswa dari pemerintah Sumatera Utara untuk S2 di USU. Jadi sambil kerja, sambil saya juga kuliah, dan pada saat itu anak saya baru lahir, yang ketiga, anak saya yang terakhir baru lahir. Waktu saya izin sama suami untuk S2, suami saya bilang, gimana ini anakmu masih kecil, memerlukan, ini kan masih bayi, baru sekitar 6 bulan, 7 bulan gitu, kan memerlukan perhatianmu. Bagaimana kalau misalnya tahun-tahun depan setelah anakmu agak ini sedikit. Jadi saya bilang, kesempatan, Pak ini diskusi, saya bilang, kesempatan kan nggak nunggu saya bilang, ini kebetulan ada beasiswa dari pemerintah provinsi. Nah akhirnya suami saya diam,
tidak bilang iya, tidak bilang tidak. Akhirnya saya ambil saja juga kesempatan. Tapi itu tadi, begitu anak saya tengah malam nangis saya langsung cepat-cepat bangun gitu. Jangan sampai ini. Jadi saya mau buktikan juga bahwa saya sama suami tidak menyia-nyiakanlah kepercayaannya, memberi kesempatan saya sekolah, tapi anak saya juga harus terurus gitu dengan baik. Sebenarnya itu juga ada manfaat yang saya petik. Begitu anak saya biasa tengah malam kan kadang-kadang mau menyusu atau lapar atau kencing gitu kan. Setelah itu saya kan terbangun, ya saya bisa belajar gitu loh. Sambil nunggu ngantuk lagi kan gitu. Atau saya bisa juga kalau pas itu waktunya tahajud, ya saya bisa tahajud kan gitu. Jadi sebenarnya kalau bagaimana kita memanfaatkan situasi itu aja. Nah, jadi kalau kita berpikiran positif aja, ya bisa begitu. Kemudian waktu saya S3 itu saya sebenarnya sudah masuk di IPB Bogor juga. Tapi waktu itu ayah saya minta saya pulang. Karena ayah saya sakit, tak diizinkan. Kalau datang setan yang berkeliling bilang, gimana sih ayah saya ini, saya mau maju kok ini gitu ya. Tapi saya berpikir astagfirullahaladzim, apalah gunanya saya berpendidikan tinggi kalau itu tidak membahagiakan orang tua saya. Jadi kalau dia merasa tidak bahagia saya pergi, ya sudah saya tinggal. Jadi kemudian itu akhirnya saya bisa juga ngambil S3 bahkan di Malaysia gitu, di luar negeri gitu kan. Jadi waktu itu juga terdorong oleh anak saya yang pertama itu sekolah di sana. Sebagai seorang ibu yang anaknya baru pertama kali berpisah, saya juga kan ingin sering melihatnya gitu ya. Tapi anak saya bilang janganlah sering-sering mah, nanti saya tidak mandiri. Dan dia pun merasa ditengok-tengok dari si ya. Nah akhirnya saya pikir, wah ini kesempatan saya gitu, kenapa saya nggak kuliah juga bersama anak saya gitu. Jadi saya akhirnya ikut kuliah juga. Jadi kalau saya datang, saya kuliahnya pulang pergi karena kan kuliah S3 itu tidak tiap hari. Jadi pada waktu hari-hari saya mana itu saya masuk, saya ngaturlah mata pelajaran mana yang saya bisa tidak tiap hari datang, atau kalau seminggu bisa sekali paling banyak 2 kali gitu ya. Anak saya pun bilang, mama mau kuliah gitu. Dan saya juga ada ini, aduh bersaing sama anak ini ya, malu kalau saya nggak juga sukses, gimana saya menjadi contoh buat anak saya. Jadi semua itu serba dipadukan lah, hal-hal yang bisa positif kita kembangkan gitu kan. Akhirnya alhamdulillah anak saya pun di sana sampai master, saya doktor gitu kan. Sama-sama dia wisuda, saya datang, saya wisuda, dia datang kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi anak saya yang pertama saya sekolahkan tadi di sana. Kenapa gitu? Saya mau anak saya, itu cita-cita saya, tamat SMA harus keluar dari rumah supaya dia bisa mandiri. Dia kan kos-kosan atau apa, dia bisa mengatur dirinya dari mulai puntang-panting sampai bisa stabil. Itu karena pengalaman saya sendiri waktu saya pergi kuliah ke Bogor. Kalau dulu di rumah ada mama yang makan masakan karena kita sibuk sekolah, sibuk saya kebetulan banyak kegiatan gitu, kegiatan kesenian, kegiatan pramuka gitu. Tapi setelah di sana saya baru tahu, nangis saya mencuci baju gitu. Ampun rupanya begini. Baru saya juga, ibu saya begitulah dulu, saya kok nggak ada rasa terima kasih ya. Jadi secara psikologis dan secara rohani juga banyak pengalaman untuk bisa ini dan kemandirian itu tadi. Makanya anak saya tidak ada yang SMA di Medan. Saya suruh kemanapun harus berangkat gitu ya. Walaupun saya sendiri itu tadi nangis anak saya gitu ya, pengen rindu saya gitu. Kadang-kadang suami bilang, kau yang nyuruh pergi, katanya kau yang nangis. Ya nangis itu manusiawi sebagai seorang ibu. Tapi saya bukan nyuruh anak saya pulang, saya ikhlas, saya bilang gitu. Biar mereka berpendidikan di paling siga di luar negeri, dia minimal bahasa Inggrisnya bisa lebih baik kan gitu. Dan ini rupanya bekalnya juga untuk mendapat pekerjaan. Alhamdulillah, nah saya sudah bekerja. Tadi cita-cita saya arsitek udah dibuat sama anak saya. Anak saya arsitek. Anak saya arsitek. Anak kedua saya juga arsitek juga. Dan saat ini juga alhamdulillah kemarin di Malaysia dia di UM, kemudian S2-nya di di Kyoto. Kyoto sekarang bekerja di Tokyo. Arsitek juga gitu. Jadi rupanya cita-cita saya itu, padahal saya nggak nyuruh loh. Saya nggak nyuruh. Silahkan pilih gitu. Jadi tapi saya waktu itu bilang pilihlah yang bisa menjadi profesi, tidak mencari kerja. Kalaupun kamu dapat kerja, oke. Tapi kalau tidak bekerja, kamu bisa bekerja sendiri. Boleh pilih, mau hukum mungkin jadi pengacara, jadi notaris,
Kalau mau jadi arsitek, jadi dokter, jadi apalah yang misalnya kalau ekonomi jadi akuntan, tanpa harus melamar kamu bisa meng-create daripada kerjamu. Tapi alhamdulillah memang sekarang masih pada pegawai, diterima rupanya bekerja gitu kan. Yang kedua juga diterima bekerja di salah satu perusahaan di Tokyo. Yang ketiga, anak saya alhamdulillah ngikut saya dapat undangan masuk tanpa testing ke UI. Fakultas Kedokteran Gigi. Ya alhamdulillah juga sudah tamat barusan bulan Februari 2020 lalu wisuda dokter giginya. Kalau wisuda sarjana kedokterannya sudah lama. Itu terus kena pandemi, jadi nggak bisa bekerja, padahal dokter gigi yang ngutak-ngatik mulut. Sementara dibilang kan apanya ini kan dari droplet atau dari ini dari cairan yang dari mulut kan gitu ya. Jadi kan dokter gigi ini. Tapi ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai ya mau bekerja masih bekerja itu tidak tetap. Misalnya di klinik-klinik gitu. Karena saya pun tidak memagangnya ini. Jadi alhamdulillah anak-anak saya sudah selesai semua. Alhamdulillah sekali dan masuk pada universitas negeri juga. Yang kalau yang di Malaysia juga universitas negeri. University Science Malaysia, anak saya nomor 1, University Malaya, anak saya nomor 2. Jadi maksudnya alhamdulillah sekali gitu. Dan barangkali kemampuan bahasa Inggris mereka itulah yang menyebabkan mereka cepat keterima. Jadi saya sarankan juga, bukan mau sok-sokan kita, tapi kadang-kadang berbahasa Inggris itu bisa membuat satu modal untuk para pemberi kerja itu melirik kita gitulah. Karena ada kemampuan khusus di samping kemampuan skill sesuai dengan keahlian kita, pendidikan kita tadi. Jadi seperti itulah alhamdulillah, saya pun alhamdulillah dari sisi karir sudah jenjang karir tertinggi sudah didapatkan, syukur sekali. Kemudian dari sisi pendidikan formal apapun, dari sisi diklat kepemimpinan juga dari mulai paling yang rendah sampai paling tinggi, diklat PIM 1 sampai ke Lemhanas. Alhamdulillah semuanya sudah didapat. Saya nggak tahu begitu besarnya nikmat Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya malah juga ini bisa nggak mengembalikannya dalam bentuk rasa syukur. Rasa syukur yang saya bilang tadi tidak hanya mengucapkan syukur alhamdulillah, tetapi bagaimana mengimplementasikan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu kepada hal-hal yang disukainya. Baik Bu, terima kasih atas bincang-bincang kita Bu dari tadi pagi ya, ngobrolnya cukup panjang, nemenin Ibu masak dan sebagainya gitu. Iya Bu, terima kasih, selamat bertugas kembali Ibu. Kami juga berterima kasih ya Mbak Anggi ya. Soalnya tadi mohon maaf juga disambil gitu, karena apa tadi yang saya katakan, kita memanfaatkan waktu secara optimal. Banyak pekerjaan, ada pekerjaan yang harus dikerjakan sekarang baru besok hari ini nanti, tapi ada pekerjaan yang bisa kita sambilkan gitu. Sehingga waktu yang 24 jam yang tak bisa bertambah itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Oke, nah itu dia bincang-bincang kita bersama Ibu Sabrina, Sekda Provinsi Sumatera Utara, dan proses panjang yang sudah dilalui oleh Ibu Sabrina, dan itu membanggakan bagi kita karena Ibu Sabrina adalah satu-satunya perempuan pertama di Sumatera Utara yang menjadi Sekda. Dan Ibu Sabrina juga telah membuktikan kepada kita bahwa perempuan bisa menggapai mimpinya gitu ya. Dan selain menggapai mimpi, Ibu Sabrina juga mampu memanajemennya waktu gitu. Mulai juga dari keluarga ya Bu gitu ya. Jadi anak, suami gitu, sampai masakan kesukaan dari bapak dan anak-anak juga Ibu siapkan dulu pagi hari baru ke kantor. Artinya perempuan bisa menggapai mimpinya gitu. Mudah-mudahan kita berharap ke depan akan semakin banyak perempuan-perempuan yang bisa seperti Ibu Sabrina. Perempuan hebat, sumut bermartabat.